Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik bukan? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Nah, berjumpa kembali bersama saya, Adit. Teman-teman pastinya sudah tahu kan, kalau teman-teman bertemu dengan Adit, artinya hari ini kita akan belajar apa teman-teman? Ya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Ya, sebuah pelajaran yang sangat menyenangkan. Ya, hari ini kita akan mempelajari matematika di kelas 5. Untuk materinya masih tentang materi data, dengan submaterinya adalah penyajian data dalam bentuk tabel ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara penyajian data dalam hal berbentuk tabel. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran, dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, perhatikan ya, penyajian data dalam bentuk tabel. Ini Edo ada di depan kelas, kira-kira sedang apa ya? Coba tebak teman-teman. Ya, Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanya satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas. Golongan darah dari teman-temannya terdiri atas A, B, AB, dan O. Apabila kita menginginkan data semua siswa tentang golongan darah, maka data tersebut dapat mewakili. Namun, kamu menginginkan beberapa siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, atau O. Oleh karena itu, daftar di atas masih sulit untuk membacanya. Nah, penyajian data sangat penting agar mudah untuk membacanya. Jadi, agar kita memahami apa yang ingin disampaikan dari si pembuat data, maka dari itu penyajian datanya harus lebih memudahkan kita untuk memahami data tersebut. Maka penyajiannya harus diperhatikan. Nah, perhatikan teman-teman, ini daftar golongan darah. Dari mulai Siti, Beni, Edo, Lani, sampai dengan Aroh, Panji, Una, dan Nia. Ada yang sama, ada yang berbeda tentunya. Jadi teman-teman, daftar golongan darah di atas dapat disajikan dalam berbagai tabel. Apabila bentuk di atas dibuat dalam bentuk tabel dengan memberikan garis kolom dan baris, akan menjadi bentuk sebagai berikut. Perhatikan ya teman-teman. Nah, ini dia daftar golongan darah siswa kelas 5. Tabelnya terdiri dari ada nomor, nama siswa, golongan darah. Bentuk tabel di atas, keuntungannya apa sih? Keuntungannya adalah sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa kelas 5. Yaitu ditujukan pada kolom nomor. Perhatikan kolom nomornya teman-teman. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 30. Jadi kita sangat jelas mengetahui bahwa jumlah siswa di kelas 5 ada 30 siswa ya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah apabila ingin mengetahui banyaknya siswa dengan golongan darah tertentu, masih harus menghitung satu persatu. Misalnya, berapa anak yang memiliki golongan darah A?
Data dapat dilihat dari anak-anak yang memiliki golongan darah A, dimulai dari Beni, Arin, Pandu, Zaki, Putri, Ahsin, Mahmud, Ahmad, Sila, Umar, Wali, dan Panji. Nah, sekarang daftar golongan darah siswa kelas 5. Ini tabel bentuk lainnya ya. Berdasarkan tabel berikut, kamu akan sangat mudah melihat siapa saja anak yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Banyaknya golongan darah juga langsung terlihat, yaitu ada golongan darah A, B, AB, dan O. Pada kolom nomor akan menentukan banyaknya golongan darah. Kan ada 4 nomor, berarti ada 4 golongan darah. Coba kita perhatikan. Pertama, golongan darah A ada 12 anak ya. Ini mulai dari Beni, Arin sampai dengan Panji. Golongan darah B ada 7 anak ya. Ada Edo, Indah, Ahada, Salma, Akil, Arof, dan Muna. 3. Golongan darah AB ada 3 anak. Siapa saja? Coba dilihat. Ya, Lani, Udin, dan Uli. Sedangkan golongan darah O ada 8 anak yang terdiri dari Siti, Ayu, Rima, Delia, Ali, Rara, Rani, dan Nia. Nah, apabila daftar golongan darah di atas menginginkan banyak siswa masing-masing golongan darah, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut. Daftar golongan darah siswa kelas 5 terdiri dari ada nomor, golongan darah, banyak siswa atau frekuensi. Perhatikan teman-teman, pada tabel di atas pada kolom nomor menyatakan banyaknya golongan darah, yaitu ada 4 golongan darah. Banyaknya siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O terdapat pada kolom banyak siswa, atau sering kita sebut dengan frekuensi. Jadi frekuensi itu sama dengan banyaknya ya. Tabel dengan kolom frekuensi disebut dengan tabel frekuensi. Ingat-ingat teman-teman. Jadi kalau kalian menemukan tabel ada kolom frekuensi, itu adalah namanya tabel frekuensi. Pada tabel frekuensi pada kolom bawah kanan menunjukkan jumlah. Perhatikan kolom bawah yang kanan. Ya, sudah ketemu? Ya, pintar. Jumlah di sini adalah banyaknya siswa kelas 5, yaitu 30 anak. 12 tambah 7 tambah 3 tambah 8, hasilnya 30 anak. Tabel frekuensi sering digunakan untuk menyajikan data dari kelompok tertentu karena mudah untuk melihat informasi secara keseluruhan. Namun, untuk melihat secara detail atau rinci diperlukan data tambahan. Coba teman-teman, data pada tabel ini tentunya lebih enak dan lebih mudah dibaca daripada daftar yang dibuat oleh Edo di awal kegiatan pembelajaran kita ya. Membaca tabel dan menafsirkan tabel. Perhatikan ya teman-teman. Perhatikan tabel frekuensi berikut ini. Daftar golongan darah siswa kelas 5. Golongan darah A 12, B 7, AB 3, O 8. Jumlahnya ada 30. Berdasarkan tabel di atas ya, informasinya sebagai berikut tadi ya. Siswa yang memiliki golongan darah A ada 12, B ada 7, AB ada 3, O ada 8. Ya, jumlahnya 30 anak. Teman-teman, dalam penyajian data dalam bentuk tabel, untuk memudahkan membuat tabel data harus diurutkan terlebih dahulu. Ingat ya, kata kuncinya datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian dikelompokkan data yang sama untuk menentukan frekuensinya. Yuk coba kita sekarang belajar ya. Contoh ada hasil ulangan materi penyajian data. Pada pelajaran matematika siswa kelas 5 diperoleh hasil sebagai berikut. 95, 85, 65, 75, 75, 85, 75 sampai dengan yang paling pojok kanan bawah 70. Datanya acak kan teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya,
Pertanyaannya adalah buatlah tabel frekuensi dari data di atas. Terus tentukan nilai tertinggi dan terendahnya dan berapa anak yang mendapat nilai di atas 75. Yuk, yang pertama penyelesaiannya dulu. Untuk mempermudah data diurutkan dari yang paling kecil, diperoleh hasil sebagai berikut ya. Ini data yang tadi, yang paling atas tadi di contohnya, sekarang sudah kita urutkan ya. Dari mulai 65, 65 terus ke kanan tambah besar ya. Jangan lupa dari data yang awal tadi, misalkan kamu sudah menyalinnya di bawah ketika diurutkan, data yang di atas dicoret ya, agar kalian tidak bingung untuk menghitung ulangnya lagi. Ya, jadi yang paling kiri atas data terendah, yang paling kanan bawah adalah data nilai tertinggi. Nah, perhatikan dari data di atas dapat dikelompokkan siswa dengan nilai yang sama sebagai berikut. Perhatikan, nilai 65 ada berapa anak? 2 anak. 70 ada berapa anak? Tuh 2, 3, 4, 5, 5 anak. 75 ada 9 anak. Nilai 80 ada 3 anak. Nilai 85 ada 4 anak. Nilai 90 ada 3 anak. Dan nilai 95 ada 4 anak. Nah teman-teman, sekarang dari data terurut di atas dapat dibuat tabel frekuensi sebagai berikut. Oh iya, tadi begitu mudah ya kalau sudah diurutkan. Intinya teman-teman dalam penyajian data teman-teman harus cermat dan teliti, terutama saat pengurutannya harus benar-benar tidak boleh ada data yang tertinggal sebelum diurutkan. Nah, hasil post-test materi penyajian data mata pelajaran matematika kelas 5 SD Nusantara 1. Perhatikan ya, ini tabel frekuensinya. Nah, ya perhatikan ada nomor 1 nilai 65, banyak siswanya 2, nilai 70, banyak siswanya 5. Sampai dengan yang terakhir di bawah ada 95, banyaknya siswa atau frekuensinya ada 4 anak atau 4 siswa, jumlahnya 30. Nah, dari tabel frekuensi di atas, kita ke pertanyaan yang ke B, nilai tertinggi pastinya 95, nilai terendah 65 ya. Dari melihat tabel ini sudah sangat jelas nilai tertinggi berapa, nilai terendah berapa. Yuk lanjut. Sekarang yang C, anak yang mendapat nilai di atas 75 adalah anak yang mendapat nilai 80 ada 3 anak ya. Terus anak yang mendapat nilai 85 ada 4 anak. Ingat ya, ini di atas 75. Perhatikan dari mulai 80, 85, 90 dan 90. Coba kita hitung dulu dari mulai yang 80 ada 3 anak. Yang 85 ada 4 anak, nilai 90 ada 3 anak, dan nilai 95 ada 4 anak. Jadi yang mendapat nilai di atas 75 ada 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4. Jumlahnya adalah 14 anak. Jadi anak yang mendapat nilai di atas 75 ada 14 anak. Nah teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita dalam materi mata pelajaran matematika di kelas 5 pada materi penyajian data dalam bentuk tabel. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih bingung silakan tonton ulang video ini sampai teman-teman jelas. Bisa juga bertanya pada guru teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Jangan lupa tetap semangat dan rajin belajar. Ingat, masa depan ditentukan oleh usaha, kerja keras, dan doa dari teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.